Yunus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya dan menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum saya masuk dalam khotbah di pagi hari ini dengan tema Allah mengasihi semua orang, saya akan bercerita tentang satu cerita kepada kita semua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah cerita nyata tentang pendiri perusahaan komputer IBM namanya Tom Watson Senior. Akan tetapi seorang manajer kali ini diberikan kepercayaan oleh Watson ini untuk melakukan satu proyek perdana yang besar. Dan proyek itu seharga 12 juta dolar Amerika. Tapi sayangnya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang diberikan kepercayaan ini dia gagal. Dan kemudian perusahaan komputer IBM ini dia mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian manajer yang gagal itu dia mengirim surat referensi kepada Watson ini, isinya, "Saya yakin Anda menginginkan referensi diri saya." Artinya dia mau mengundurkan diri karena dia gagal dalam melaksanakan proyek 12 juta dolar Amerika itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, apa yang jemaat lakukan jika jemaat menjadi seorang Watson? Manajer sebuah kerugian besar 12 juta dolar Amerika,
Kemudian dia tulis surat kepada jemaat, bilang dia mau mengundurkan diri. Apa yang Bapak Ibu Saudara buat? Pasti marah toh? Suka si rugi saya $12 juta baru aku mau pergi begitu saja. Keesokan harinya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Weston ini memanggil manajernya. Dan kemudian dia mengatakan kepada manajer ini, saya tidak menginginkan referensi Anda. Saya baru saja mengeluarkan uang sebesar $12 juta Amerika untuk mendidik Anda. Sekarang saatnya Anda mulai bekerja. Weston tidak mengambil surat referensi untuk manajernya ini mengundurkan diri, tapi Weston bilang untuk dia punya manajer ini, tak apa-apa, uang 12 juta itu saya kasih keluar. Uang 12 juta itu sedang mendidik engkau. Dan sekarang saatnya engkau mulai bekerja. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, cerita ini cerita yang luar biasa tentang apa yang dilakukan oleh seorang bos Weston terhadap manajer karyawannya yang gagal itu. Dia mau tetap memberikan kesempatan kepada manajernya yang dianggap gagal oleh orang lain. Bahkan dia sendiri menganggap bahwa dia gagal. Manajer ini, dia sendiri menganggap dirinya gagal, apalagi orang lain. Tapi ternyata Weston tidak melihat seperti itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali dalam pembacaan firman Tuhan kita Yunus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu bicara tentang Allah mengasihi semua orang. Bagian ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kasih Allah itu tidak terbatas hanya pada umat Israel. Tapi kasih Allah itu mencakup semua umat manusia di bumi ini, termasuk saya dan jemaat sekalian. Sebuah kesalahan kalau ada yang mengklaim bahwa Allah hanya mengasihi dirinya dan tidak mengasihi orang lain. Itu kesalahan besar jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kisah Yunus yang dicatat dalam Yunus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 menunjukkan sikap eksklusif dari seorang Yunus di satu pihak, tapi pada pihak yang lain menggarisbawahi bahwa ada perhatian, ada kepedulian Allah kepada orang-orang Niniwe pada waktu itu. Kita ingat cerita Yunus. Yunus menolak pergi ke Niniwe untuk mengingatkan akan kehancuran kota itu. Dia pergi ke Tarsis, melarikan diri. Sebab Niniwe merupakan ibu kota Asyur, musuh Israel, sehingga Yunus lebih senang kalau kota itu lebih baik hancur binasa. Untuk apa saya pergi ke sana kasih tahu orang-orang bebal itu? Untuk apa saya pergi ke sana untuk kasih tahu orang-orang yang menduka citakan hati Allah menjadi musuh Israel? Untuk apa saya pergi ke sana untuk kasih tahu orang? Sehingga Yunus lebih senang lari daripada menerima panggilan itu. Namun Yunus lari itu dia karena mau lari dari tugas panggilannya untuk menyampaikan maksud Allah kepada orang-orang Niniwe. Allah mengasihi semua orang dan tidak boleh ada yang membatasi kasih Allah itu untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Dia bertindak bebas karena dia Allah yang bebas melakukan setiap kehendak-kehendaknya. Jemaat, kita melihat penjelasan teks di hari ini dari Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga itu berbicara tentang kemarahan seorang Yunus. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 itu menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Allah menyadarkan seorang Yunus itu. Dan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 berbicara tentang Allah mengasihi Niniwe. Kita lihat pada bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga tentang kemarahan Yunus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Yunus menolak perintah Allah untuk pergi ke Niniwe. Namun akhirnya dia tiba di situ melalui perut ikan. Bapak Ibu dapat lihat pada pasal 2 ayat yang ke-10, pembacaan sebelumnya. Di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Marah, tapi yang muntahkan dia ke darat itu ikan. Misinya hanya satu, mengumumkan kehancuran kota itu. Pasal 3 ayat yang keempat. Dia kesal, dia marah besar ketika Allah mengampuni Niniwe, karena raja dan penduduk kota itu bertobat dan mohon pengampunan Allah. Bapak Ibu dapat lihat itu pada pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana berbicara tentang pertobatan Niniwe. Pada ayat 1 pembacaan firman Tuhan kita hari ini, Yunus marah sekali. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Kenapa Tuhan kasih tobat Niniwe? Kenapa Tuhan tak kasih hancur saja, kasih binasa saja? Ini pikiran Yunus sebagai manusia. Dan dalam kemarahannya, jemaat lihat di sana, sebagaimana disebut dalam doanya pada ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Allah yang pengasih dan penyayang, sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus berdoa begitu. Yunus berdoa kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, Kau cabut sapu nyawa sudah, karena lebih baik saya mati daripada hidup dan melihat pertobatan Niniwe. Ini Yunus, Bapak Ibu. Karena kemarahannya dia lari ke Tarsis. Karena dia tak mau Niniwe diampuni oleh Tuhan. Dia mau Niniwe dihancurkan. Makanya dia berdoa, saya tahu Kau itu Allah pengasih, pemurah, panjang sabar, besar kasih setia. Pasti Kau akan mengampuni dan Kau tidak menghancurkan. Lebih baik saya mati daripada saya hidup untuk melihat pertobatan Niniwe. Luar biasa Bapak Ibu. Sikap eksklusif, sikap mementingkan diri sendiri dari seorang Yunus. Dia bertentangan dengan rancangan Allah yang mengasihi dan mengampuni Niniwe. Maka Allah hendak menyadarkan Yunus, sebagaimana nampak pada bagian berikut ini, pada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Tindakan menyadarkan Yunus diawali dengan pertanyaan yang bersifat koreksi dari Tuhan. Kau layak marahkah? Ayat 4. Ketika Yunus berdoa begitu, Tuhan bilang, kau layak untuk marah? Bapak Ibu, itu pertanyaan koreksi dari Allah kepada Yunus. Dari sisi Yunus memang layak untuk marah. Niniwe yang merupakan musuh umat Allah pantas untuk dihancurkan. Bukan dia kasihi, bukan diampuni. Dan itu manusiawi menurut Yunus. Tapi dari sudut pandang Allah, tidak sesuai, bertentangan dengan sikap Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam doa Yunus tadi pada ayat yang kedua. Bahwa Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan suka mengampuni. Maka penyadaran terhadap Yunus bertolak dari apa yang menyenangkannya, kemudian diperhadapkan dengan rancangan Allah bagi Niniwe. Dan ketika Yunus mengamati dari luar kota Niniwe apa yang terjadi, jemaat lihat di sana Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak. Pada ayat yang ke-6, di situ Yunus duduk bernaung dengan sukacita. Tetapi sukacita Yunus ini tidak berlangsung lama, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Karena keesokan harinya pohon itu layu. Kemudian datang angin dari timur dan panas terik dan membuat Yunus marah.
Pada ayat yang ke-9 Yunus bilang, selayaknya lah aku marah sampai mati. Kembali Yunus mengatakan apa yang disampaikan sebelumnya, lebih baik saya mati daripada hidup, ayat yang ke-8. Hanya saja Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, keinginan untuk mati pada kali yang kedua yang dikatakan oleh Yunus ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu karena Allah mengasihi dan mengampuni Niniwe, maka Yunus marah dan Yunus bilang, selayaknya saya mati daripada saya hidup. Pada bagian kedua Yunus marah karena pohon jarak ini tiba-tiba mati, habis lenyap. Dia marah. Jadi keinginan mati itu berpusat pada kepentingan dirinya sendiri. Yunus marah dan ingin mati karena Allah lebih mengasihi dan mengampuni Niniwe, padahal ia mau Niniwe itu hancur. Dia juga kesal karena perteduhannya pada pohon jarak itu layu, padahal pohon jarak itu membuat dia merasa aman, dia merasa sukacita. Dua keinginan ini jemaat lihat, dia bertentangan dengan keinginan dan kehendak Allah. Kehendak Allah itu bebas. Allah tidak bisa diikat oleh keinginan dan kemauan manusia. Dia bertindak bebas. Dia mau mengasihi pelacur kah? Dia mau mengasihi penjahat kah? Dia mau mengasihi pembunuh kah? Dia mau mengasihi orang baik kah? Itu kehendak bebasnya Allah. Tidak bisa diintervensi oleh manusia. Tidak bisa, jemaat. Kalau kita mengasihi orang, kalau orang itu baik dengan kita, kalau orang itu jahat dengan kita, boro-boro mau buat baik untuk dia. Tidak akan. Kita beda, Yunus beda dengan Allah. Yunus mau Allah menghancurkan Niniwe. Yunus marah karena pohon jarak yang mendapatkan tempat pernaungannya supaya dia aman dan bersukacita. Itu beda dengan kehendak Allah. Allah mengasihi Niniwe, pohon jarak Tuhan bumi hanguskan. Beda toh? Keinginan Yunus dan keinginan Allah itu beda. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Jemaat lihat di sana. Allah mengasihi Niniwe. Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi siapa saja yang mau menyadari kesalahannya dan mau bertobat. Allah pasti mengampuninya. Niniwe dalam dukungan rajanya pada waktu itu. Bapak Ibu lihat di pasal 3 di atas. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya dan yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Luar biasa. Orang yang menyadari kesalahannya,
orang yang mau bertobat dan berbalik kepada Allah. Pasal 3 bilang, Allah menyesal dan mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Niniwe. Pada ayat terakhir pembacaan kita di sana dikatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Seorang Yunus dikasihi Tuhan. Bagaimana mungkin kota Niniwe dengan penduduk yang banyak itu, yang mau bertobat dan berbalik serta mengharapkan pengampunan Allah, bagaimana Allah tidak mengasihi mereka? Tentu jumlah penduduk yang besar itu bukan alasan untuk mereka dikasihi dan diampuni, melainkan karena Allah pada hakikatnya, pada dasarnya, karena Dia adalah Allah pengasih, penyayang, berlimpah kasih setia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa makna bagian ini untuk kita semua? Dari pembacaan ini kita melihat bahwa kecenderungan mementingkan diri sendiri terjadi pada semua orang, pada setiap orang, dan juga terjadi pada kehidupan anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Pentingkan diri sendiri, mau orang lain baik, saya saja yang baik, orang lain terusah. Dan kasih Allah itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kasih Allah itu Dia berlangsung untuk semua orang, tidak dibatasi oleh apapun. Kasih Allah itu Dia tunjukkan kepada semua orang, mau jahat, mau baik. Dia Allah yang penuh kasih itu. Dia Allah yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi Dia melihat kebutuhan, keinginan, dan penyadaran diri orang yang mau kembali dan bertobat dan berpaling kepadanya. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara? Saya suka cerita penulis Alkitab yang menggantung akhir dari cerita Yunus ini. Akhirnya bagaimana sikap Yunus tidak dicatat di situ. Kita tidak tahu apakah Yunus sadar atau tidak atas cara Allah mendidik dia untuk terus memberikan kesempatan kepada Niniwe. Saya dan jemaat kita tidak tahu ceritanya akhir seperti apa. Akhir dari kitab Yunus hanya berkata begini pada pasal 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan menyayangi Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Kalau hari ini jemaat menjadi Yunus, apa yang jemaat lakukan selanjutnya? Tujuannya supaya kita berhadapan dengan kata-kata Tuhan itu, seakan-akan saya dan jemaat adalah Yunus itu sendiri. Allah mengasihi orang berdosa. Pantaskah kita jengkel kalau ada orang berdosa yang bertobat dan diampuni? Pasti kata-kata kita bilang begini, oh dulu kau tukang pancuri baru. Kata-kata begitu toh? Atau selanjutnya, minta maaf. Atau selanjutnya, dulu kau tukang bikin terbaik untuk saya mau, sekarang kau bertobat, mungkin. Kata-kata itu. Dulu kau tukang cerita-cerita saya toh, sekarang kau bertobat, saya rasa kau mungkin bertobat. Dulu toh kau tukang pukul-pukul kau istri toh, sekarang kau bertobat, mungkin. Kata-kata mungkin itu selalu diungkapkan. Pantaskah kita jengkel kalau ada orang berdosa yang bertobat dan diampuni? Maukah kita mempunyai sikap yang sama dengan sikap Allah terhadap orang berdosa? Kadang orang berdosa ini juga bertobat sebentar, besok bikin lagi. Saya dan Bapak Ibu Saudara kita orang berdosa. Kita harus jujur bahwa kadang kita bikin ini, besok kita bertobat, lusa kita bikin yang sama lagi. Tapi mari kita belajar dari Niniwe. Niniwe itu melakukan pertobatan secara menyeluruh. Mereka berpuasa, mereka mau berbalik kepada Allah.
dan Tuhan menghalaukan rencana untuk membumi hanguskan, menjungkir balikan kota Niniwe itu. Untuk itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bawa pulang bagian firman Tuhan ini. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara seperti Yunus, selanjutnya apa yang kita mau lakukan? 3 hal yang saya mau titip untuk kita semua. Mari terus memberitakan Injil juga kepada orang-orang yang mungkin menjengkelkan saya dan jemaat. Susah toh, tapi harus dilakukan. Berdoa bagi keselamatan mereka. Hari ini saya mau tanya, Bapak Ibu sudah berdoa untuk orang-orang yang mencintai dan membenci Bapak Ibu kan? Atau belum? Pulang dan lakukan itu. Yang ketiga, mari ajak mereka ke gereja untuk mendengarkan Injil dan firman Tuhan itu. Berkat itu tidak hanya dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara dan saya, tapi berkat itu juga mau dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau panggil 3 kali tidak mau dengar, panggil lagi. Mungkin menjengkelkan, tapi itu tugas saya dan Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, maukah kita melakukannya? Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin. Gentle Savior, lead me on with your Spirit, light my way. Gentle Savior, lead me on. Hold me close, keep me safe, lead me on. Gentle Savior.